Shalom, selamat malam Bapak Ibu Guru dan anak-anak siswa SMP Kristen Kalam Kudus yang diberkati Tuhan. Ya, mohon maaf, tadi siang kita tidak bisa mengikuti dengan live streaming, akhirnya kita direkam. Ya, baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh mengikuti ibadah gabungan kali ini dengan penuh sukacita. Iya, saya akan memperkenalkan yang akan bermain musik ada Pak Alfa, ada Mr. Topo, kemudian dan Pak Bayu, kemudian ada singer Bu Rini dan Pak Heri, kemudian WL saya Bu Yohana, kemudian nanti ada Pak Elisa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari anak-anak, siapkan hatimu untuk kita bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari teduhkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh Tuhan kami mengucap syukur buat segala penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Kau sudah memimpin setiap kami untuk kami boleh mengikuti pembelajaran daring Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna, pertolongan-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami merindu bersekutu bersama-sama, memuji memuliakan nama-Mu. Mari Roh Kudus Engkau hadir di setiap kami Tuhan. Urapi setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan setiap hati kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir melawat kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, ya, kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Ya, di mana bangsa Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan. Ya, kita bersyukur memiliki bangsa yang besar, kita bersyukur memiliki alam yang begitu indah yang untuk kita nikmati. Itu semua adalah berkat karunia Allah. Mari kita pujikan betapa kita tidak bersyukur. Kita pujikan pujian ini dengan bertepuk tangan. Tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit haru berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Karawang, Bekasi, karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan arti nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa bicara. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kenang, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang diliputi debu dan beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Anak-anakku, tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Bagaimana bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia, terkena virus COVID-19. Kita semua tergoncang, bangsa kita pun tergoncang. Mari kita terus percaya bahwa Allah kita, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita untuk melewati semuanya ini. Kita rindu Indonesia dipulihkan. Mari setiap hati kita merindukan
bangsa ini dipulihkan, Indonesia penuh kemuliaannya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Elisa. Mari anak-anak yang ada di rumah beserta Bapak Ibu guru atau mungkin orang tua siswa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Awal sampai akhir perenungan firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan kami serahkan padamu. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dikatakan Bu Hana tadi, bahwa yang harusnya tadi siang kita melakukan ibadah pada malam ini.
Ya, memang itulah tantangan gereja selama di bumi ini. Menurut Pak El itu selalu ada. Kalau kita melihat dari sejarah bangsa atau gereja mula-mula, ada tantangannya, itu mereka harus disiksa oleh pada waktu masa Kaisar Nero. Terus di zaman selanjutnya ada tantangan gereja dari dalam gereja sendiri, yaitu kemerosotan moral dari pemimpin gereja. Mereka menjual surat indulgensia bahwa dosa bisa dihapus. Ya, akhirnya syukur Tuhan mengirimkan Bapak Martin Luther boleh mengubah atau mereformasi gereja, mengubah kembali ke awal atau sesuai dengan Alkitab. Zaman sekarang ada tantangan dari luar atau dari alam. Ya, kita harus ibadah secara online, kita di rumah masing-masing mendengarkan firman Tuhan tanpa tidak ada perkumpulan di satu gereja, tetapi kita boleh berkumpul di, ya istilahnya di dunia maya ini ya. Oke, anak-anak, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Pak El akan baca untuk kita semua. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dalam jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Berbahagia kita membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, saya mau memastikan Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Tahu. Saya ingin mau memastikan anak-anak dalam mendengarkan firman Tuhan ini boleh fokus, tidak disambi main game atau yang lainnya. Ya, ada kalanya kalian itu iseng begitu mendengarkan firman Tuhan melalui komputer terus sambil main game. Ya, saya katakan itu bukanlah menghormati Tuhan. Oke, tema kita atau tema 17 Agustus di sekolah kita adalah Bersamamu Indonesia Maju, atau saya ambil tema Aku dan Kamu Indonesia Maju. Ya, pertanyaannya, jika ditanya kepada kalian anak-anak, bangga enggak menjadi bangsa Indonesia? Bangga enggak menjadi warga Indonesia? Ya, mungkin di antara kalian ada yang, wah, saya lebih enak kayaknya bangsa lain begitu ya, dibandingkan mungkin dengan negara-negara yang lebih maju dengan Indonesia. Mungkin kalian merasa, saya tidak bangga dalam bidang apa gitu ya. Mungkin dalam sepak bola, wah memang Indonesia belum ya, atau bidang yang lain. Tetapi ada yang mengatakan, oh saya bangga menjadi Indonesia. Indonesia kedepannya adalah negara yang berkembang. Negara Indonesia itu dengan kepulauan terbesar di dunia, kekayaan yang sangat baik begitu ya, kekayaan alam yang sangat kaya ya dibanding negara-negara lain. Tapi saya katakan, saya mengajak kita melalui renungan ini, kita semakin hari boleh mencintai dan menyayangi bangsa kita. Bersamanya kita maju. Ya. Di bagian firman Tuhan ini ada dua hal yang kita pelajari. Pertama, ada rancangan dan ada jalan. Ya, rancangan dan jalan. Pertama itu rancangan manusia dan rancangan Tuhan. Ya, dikatakan tadi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Oke, sebelum lanjut kita lebih lagi merenungkan ini, saya ingin tanya, kalian mungkin sudah punya cita-cita di sini ya? Ada punya cita-cita jadi dokter atau jadi pengusaha atau mungkin jadi ingin politisi atau yang lainnya. Ya, Pak El tidak tahu. Ya, itu tidak salah. Atau kalian yang belum punya cita-cita, saya katakan tidak apa-apa. Mungkin di antara kalian belum ada gambaran punya cita-cita, tapi berdoalah sebab rancangan Tuhan ada padamu. Tuhan menaruhkan satu visi ya, satu
tujuan yang indah yang Tuhan telah taruh. Mungkin kamu belum melihatnya, berjalannya waktu Tuhan akan memberitahunya. Oke. Ya, saya ingin bertanya lagi bahwa Tuhan itu perancang yang terbaik bagi kita. Menurut kalian, apakah itu takdir? Apa itu takdir? Wah, ada orang yang mengatakan saya miskin sudah takdir saya. Saya kaya, saya menjadi anak orang kaya itu takdir saya. Saya bodoh juga takdir saya. Saya pintar takdir saya. Apakah benar demikian? Terus kekristenan memandang apakah takdir itu ada? Ya, kekristenan mengenal takdir. Tapi, tanda kutip ya, ini, kekristenan mengenal takdir, bahwa takdir itu sebenarnya adalah ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat manusia. Ketetapan Tuhan, ingat, ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Contoh, manusia di bumi harus lahir, mengalami proses kelahiran, ya. Kedua, manusia itu mati. Itu takdir. Bahwa manusia kelak setelah ada di bumi, lahir, dan dia akan mengalami kematian. Selanjutnya, takdir itu adalah bahwa kita tidak bisa memilih orang tua kita. Kalian tidak akan berkata sebelum lahir, wah Tuhan saya pingin jadi anaknya Bill Gates, ya. Saya ingin mewarisi keturunan kekayaan yang luar biasa. Atau saya pingin jadi anaknya Jokowi, atau pingin anaknya jadi anaknya Barack Obama, atau anaknya siapalah, ya. Itu kita tidak bisa pilih. Itu ketentuan Tuhan. Ya anak-anak ya. Itu takdir kita. Itu ketentuan Tuhan bagi kita. Orang tua yang ada pada kita sekarang itu Tuhan sudah tentukan. Itu sudah yang terbaik bagi kita, ya. Itu yang sudah terbaik bagi kita. Ya. Anak-anak, di sini dikatakan bahwa ada rancangan manusia dan ada rancangan Tuhan. Manusia boleh saja merancang dan segala macam, iya, tetapi Tuhan yang menentukan. Engkau boleh merancang segala macam A, B, C, D sampai Z itu segala macam, ya oke saja. Kalau itu sejalan Tuhan, Tuhan pasti itu akan kehendaki. Tetapi pertanyaan, jika itu adalah keinginanmu sendiri, apakah itu sesuai rancangan Tuhan dalam hidup kita? Itu perlu digumul lagi, ya. Rancangan manusia itu sifatnya bisa benar, bisa salah, atau bisa diada-ada. Seperti ya, ada satu kisah, ada seorang pemuda, dia mencintai, dia memandang seorang wanita di gereja, begitu ya, dan dia menyukai. Dia lama pendam rasa itu, dia suka, tapi dia takut mengungkapkan, tapi dia rancang sesuatu momen, ya. Terus ada ibadah doa di gereja, anak-anak berkumpul, pemuda berkumpul, berdoa begitu. Terus habis berdoa dia bilang begini, tadi saya berdoa dan ketika berdoa Tuhan bilang bahwa kamu jodohku. Wah, selidik punya selidik, ya, bahwa si pemuda itu bukan mendapat suara dari Tuhan seperti itu, tetapi itu adalah niat hatinya yang dia tidak bisa ungkapkan, tetapi dengan cara seperti itu, dengan tipu-tipu dia mengatakan seperti itu. Ya, itu ya anak-anak ya. Rancangan manusia kadang bisa diada-ada, mengikuti keinginan hatinya, padahal bukan benar adanya. Tapi pertanyaannya, ada nggak rancangan manusia? Pasti ada. Kalau melibatkan Tuhan, saya yakin Tuhan akan tuntun supaya rancangan itu pasti benar adanya. Dan jalan Tuhan, ya, jalan manusia, jalan Tuhan itu berbeda, ya. Jalan manusia mungkin kalau menuju satu tempat harus dari sini sini, atau titik A titik B. Kalau jalan Tuhan banyak jalannya. Wah, dari bermacam-macam titik, ya. Berkat. Siapa menyangka Elia bisa dapat makanan itu dari burung gagak. Itu jalan Tuhan,
Bahkan di firman Tuhan tadi dikatakan bahwa seperti tingginya langit dari bumi, ya. Tingginya langit dari bumi, demikianlah perbedaan antara rancangan manusia dengan rancangan Tuhan. Jalan manusia dengan jalan Tuhan sangat jauh perbedaannya. Coba kalian lihat di sekeliling kalian. Apa yang bisa kalian lihat? Keluar, kalian lihat ke atas, matahari. Kalau pada siang hari, malam hari mungkin kalian bisa melihat bulan atau bintang. Itu pun tidak selalu bintang bisa kalian lihat, karena kita terbatas. Tapi yang di atas segala macam, apakah kalian bisa melihat planet-planet kecil yang ada di alam semesta sana? Kalian tidak bisa. Karena itulah menunjukkan bahwa kita, anak-anak kita, bahwa manusia kita itu terbatas adanya. Ya, sangat terbatas. Rancangan manusia itu terbatas, rencana manusia itu terbatas, tetapi rancangan Tuhan itu tidak terbatas, melebihi logika manusia, dan itulah iman, ya. Maka di dalam Tuhan kita selalu mengharapkan kita memiliki iman, karena ada sesuatu hal yang tidak mungkin bisa mungkin bagi Tuhan, ya, sangat mungkin bagi Tuhan. Mari anak-anak, bersama dengan Tuhan kita harus bisa maju, setidaknya supaya Indonesia bisa maju. Hal sederhana yang mungkin bisa harus kalian lakukan, baik sekarang maupun ke depannya, supaya Indonesia maju. Minimal satu. Apa itu? Menurut Pak El adalah jangan buat masalah bagi bangsa Indonesia, dalam bentuk apapun itu. Dewasa nanti jangan buat masalah bagi bangsa Indonesia. Jangan menjadi penjahat, jangan menjadi koruptor, jangan menjadi ya sampah masyarakat lah. Minimal itu. Saya yakin Indonesia bisa maju. Karena ada banyak orang-orang yang mungkin yang Tuhan sudah tentukan di tempatnya masing-masing untuk lebih membawa Indonesia lebih maju. Tapi setidaknya itu, ya itu. Tapi saya yakin, Pak El yakin ada potensi besar yang Tuhan telah taruh dalam hidupmu dan kamu dapat melakukannya bersama dengan Tuhan. Ya. Untuk bagian penutup, saya ingin mengajak kita merefleksikan bahwa mengingat bahwa di zaman perjanjian lama, bangsa Israel itu adalah umat Tuhan, umat pilihan. Bangsa Israel bisa maju, bisa berjaya, menang dalam peperangan, sukses dalam ekonomi ketika bersama dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika mereka lupa daripada Tuhan, mereka ditindas, diperbudak, mereka sengsara. Zaman sekarang anak-anak, kita adalah umat Allah yang baru. Gereja adalah umat Allah yang baru, dan kitalah gereja. Dan saya yakin aku dan kamu, kita semua bisa membawa negara kita ini menjadi maju dalam menyongsong atau memperingati kemerdekaan kita. Kita harus memiliki semangat yang baru untuk membawa negara yang kita cintai ini semakin hari semakin maju. Ya, karena Tuhan sudah menetapkan kita di sini, ada rancangan Tuhan, dan itu harus kita banggakan. Tuhan menempatkan kita di tempat ini, di Indonesia ini, itu rancangan Tuhan. Itu harus kita banggakan. Ayat penutup yang menjadi berkat bagi kita, ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Maka imanilah itu, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biranya Roh Kudus itu boleh memampukan kami untuk kami boleh hidup dalam rancangan Tuhan dan jalan Tuhan. Rencana dan jalan kami sangat terbatas ya Tuhan, tetapi bersama dengan Engkau kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh sejarah yang berjalan bersama dengan Engkau, mereka melintasi hal-hal yang luar biasa. Dan kami mau yang siswa-siswi SMP Kristen Kalam Kudus akan merasakan berjalan bersama Tuhan, mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan, membawa Indonesia kami ini semakin hari semakin maju. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Amin. Mari kita membawa persembahan kita
Persembahan kita bisa dikumpulkan di TU sekolah, bisa juga ditransfer ke rekening sekolah, atau dibawa saat kita nantinya masuk sekolah. Ya, untuk mengumpulkan persembahan ini kita akan memujikan pujian doa kami. Kita bersyukur bahwa Allah sudah senantiasa menyertai kita, Allah sudah senantiasa memberkati hidup kita. Kita bersyukur untuk rencana Allah yang begitu indah di dalam setiap kita. Mari kita pujikan doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberkati kami dengan segala sesuatu sehingga kami bisa memberikan persembahan kepadamu.
Kami bersyukur Tuhan kami boleh terus menyelenggarakan ibadah kami, sekalipun kami terkendala dan kami tidak bisa melakukan streaming, tetapi kami boleh tetap melaksanakan ibadah. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kiranya Engkau terus yang memberkati kami, sehingga kami boleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan dan juga Bapak Ibu, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu memberkati pendidikanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pergaulanmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati keseluruhan hidupmu dari hari ini sampai Tuhan membawamu ke surga yang mulia. Amin.